sarana untuk sosialisasi dan edukasi ke petugas yang lain, ngaten nggih, karena memang selama ini belum optimal, ngaten nggih, untuk cuci tangan ini. Apalagi ini di masa pandemi ya Mbak ya, mungkin lebih awal saja ya Mbak ya. Jadi nanti untuk monitoring dan evaluasinya lebih enak, lebih panjang. Itu kemudian untuk selanjutnya pembuatan checklist monitoring 5 momen cuci tangan yang kegiatan 4 ya Mbak, itu di minggu kedua Mei, padahal di situ juga ada poin melaksanakan checklist monitoring. Berarti ini sudah monitoring ya Mbak ya? Atau hanya mempersiapkan saja ini? Ini monitoringnya setelah mempersiapkan Dok, yang evaluasi, yang langkah terakhir. Oh ya, berarti yang kegiatan untuk terakhir. monitoringnya masuk di kegiatan terakhir ya? Berarti sudah sinkron dengan jadwalnya. Tadi soalnya di jadwal minggu kedua Mei. Padahal ini kan pelaksanaan nih. Berarti hanya persiapan saja nih, mempersiapkan. Baik, untuk monitoring berarti masuk di kegiatan 5, monitoring dan evaluasi. Monitoring nanti dilaksanakan setiap hari nih Mbak nih. Setiap hari. Untuk evaluasinya nanti setiap minggu atau 2 minggu? Setiap 2 minggu Dok. Setiap 2 minggu ya. Juga dicantumkan di tahap kegiatan nih. Soalnya tadi saya lihat kurang sinkron dengan jadwal. Saya kira untuk monitoringnya tadi di kegiatan nomor 4. Nih, semoga dengan adanya aktualisasi Mbak Puji ini nantinya untuk kegiatan atau penerapan cuci tangan ini bisa berjalan dengan baik, nih. Apalagi ini di masa pandemi dan ini merupakan indikator wajib bagi setiap rumah sakit. Ya mungkin itu saja dan mungkin nanti bisa dari narasumber memberikan arahan. Maaf, Dokter terputus. Oh iya, terputus ya Mbak ya? Jadi itu ya Mbak ya, tadi untuk masalah evaluasi monitoring. Untuk monitoring nanti masuk di kegiatan yang nomor 5 ya Mbak ya? Iya Dok. Ya itu saja. Mungkin untuk selanjutnya juga tidak hanya dilakukan waktu aktualisasi ini selesai terus selesai ya, tapi juga ditetapkan selanjutnya ngaten nggih. Dan untuk nanti mungkin mohon arahan lagi, mohon arahan dari narasumber nggih untuk biar lebih baik dan untuk pelayanan kami agar lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pernyataan dukungan dari Ibu Mentor, Ibu Dr. Alih Mariati. Kemudian untuk saran dan masukan kami persilakan kepada narasumber Bapak Joko Sutrisno. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Alih Mariati selaku mentor, Mbak Sri Puji Lestari, Mas Arif Effendi selaku coach. Ya Mbak Puji, selamat sudah bisa menyusun rancangan aktualisasi ini dan apa yang direncanakan oleh Mbak Puji ini sangat terkait dengan ya indikator-indikator mutu di rumah sakit yang memang harus menerapkan itu gitu ya. Ini informasinya rumah sakit Simo baru ya Bu Dokter? Pripun Bapak? Bangunannya baru. Sakit Simo
Bangunan baru. Oh, bangunannya anjir Bapak, bangunannya baru, tapi sebenarnya rumah sakit Simo lama. Jadi ini pindah sudah 2 tahun ini. Saya tahu yang lama, kalau yang baru ini yang belum. Oh, anjir Bapak, 2019 akhir. Oh, okay. Nah, sekarang Mbak Puji. Mbak Puji kan di IGD ya? Iya, Pak. Di IGD itu ada berapa personil? Ada total jenderal yang di IGD, total jenderal. Sebentar ya Pak, soalnya sama ini, sama bidan juga. Iya, pokoknya yang semuanya yang di IGD karena Mbak Puji kan berperannya di situ, ya. Okay. Mungkin nanti dari IGD sudah bagus terkait dengan penerapan ini, penerapan 5 momen cuci tangan, nanti nular ke unit-unit yang lain ya, di rawat di bangsa rawat inap maupun rawat jalan dan gitu. Iya, Pak. Ya, sekarang gini Mbak, kalau memang belum optimal dari seluruh personil yang ada di IGD, itu sehari-hari gitu siapa ya yang bisa mengingatkan gitu ya, yang bisa mengingatkan kalau ada personilnya belum menerapkan 5 momen cuci tangan itu. Siapa ya Mbak kira-kira? Yang harus mengingatkan kalau ada personil nggak menerapkan 5 momen cuci tangan itu siapa yang? Seharusnya kan sesama rekan ya Pak, saling mengingatkan. Soalnya kan ini juga berdampak kalau tidak optimalnya penerapan 5 momen cuci tangan, berdampak pada infeksi juga di rumah sakit. Ya, ya baik. Kalau begitu di tahapan mungkin perlu ditambahkan 1 tahapan, Mbak. Bangun komitmen bersama, gawe pernyataan bersama loh, Mbak. Di tahapan yang mana ya itu bisa ditambahkan bahwa semua personil siap menerapkan 5 momen cuci tangan. Nah, terus itu harus dijalankan oleh masing-masing. Terus kalau sampai dia tidak menjalankan, mungkin apa ditegur, apa dapat kartu, kalau di sepak bola itu dapat kartu kuning gitu ya. Makanya kalau di rumah sakit ini dapat apa gitu, poinnya itu. Sakit mboten ngeten niku dokter, Bu Dokter? Bisa Bapak. Jadi Mbak Puji nanti ada tahapan semua tanda tangan gitu ya. Terus tanda tangannya itu jadikan banner Mbak, ya gitu. Jadi jenengan buat banner dulu, sudah ada semua nama di situ, terus semuanya tanda tangan. Komitmen untuk menerapkan 5 momen cuci tangan gitu. Jadi itu yang juga ya dipasang banner Mbak gitu. Iya, Pak. Di samping tadi banner yang terkait dengan keharusan anjuran, tapi ini komitmen, banner komitmen. Nah, gitu. Oh, berarti bikin banner lagi buat komitmennya ya, Pak? Ya, jadi kami pegawai yang ada di lingkungan IGD berkomitmen untuk menerapkan 5 momen cuci tangan, terus tanda tangan nama, tanda tangan, nama-nama semuanya tanda tangan di situ gitu. Itu biar nanti itu loh, podo sudah tanda tangan loh, kalau enggak patuh ya monggo berkomitmen gitu. Nah itu anunya begitu Mbak, untuk menjadi titik masuknya itu. Oke, ya Pak. Ya, nanti monggo Mbak Puji ditambahi 1 tahapan untuk membangun komitmen tadi dengan cara menandatangani bersama seluruhnya. Umpamanya pegawai ini orang 25 ya, nanti dicantumkan di banner itu nama 25 itu Mbak. Oke Pak. Ya gitu ya, itu saran saya untuk kalau belum optimal kok yang ngono kok ya ora optimal iki kan
Berarti kan kesadaran itu ya, kesadaran. Nah, ini digugah melalui komitmen itu. Nah, gitu. Salah satu cara. Baik, itu Mbak Puji, itu saya menyarankan itu, ini kalau sudah komitmen, sudah tanda tangan, nanti orang jalankan kan kebangetan gitu. Ini terus kebangetannya itu. Nanti mudah-mudahan dengan itu akan tumbuh di rasanya, di hati itu, wah ya aku steken nak perlu pas teken bersama itu ya disoting Mbak, sehingga nanti selalu diputar gitu ya. Ada layanan putar video enggak Mbak di situ? Belum ada Pak. Belum ada. Jadi kalau ada itu jadi komitmennya itu pas tanda tangan di shooting, nanti jenengan shooting aja ini. Walaupun belum ada sarana itu kan jenengan nanti pas paparan kan harus menggunakan video Mbak, paparan yang seminar yang nanti. Nah, jadi itu dijadikan momen, ini loh kami seluruh pegawai di IGD sudah berkomitmen untuk menerapkan 5 momen cuci tangan. Itu Mbak Puji. Oke, Pak. Ya. Nah, sekarang ke substansi di rancangan aktualisasi yang sudah Mbak buat itu. 1, koreksi Mbak. Oke. Kata pengantar itu diganti. Mbak Puji masih bunyi kata pengantar. Oke, lupa Pak, mau diganti prakata. Nah, itu diganti prakata ya. Jadi Oke, Pak. koreksi. Terus di APKL itu belum ada kriteria skor Mbak. Ya nanti ditambahi ya. Oke. Skor 1 sampai 5. Karena kita semua itu isunya itu kualitatif, maka kriteria skornya jangan menggunakan kata besar. Itu yang USG sudah ada tapi kan katanya besar. Sangat besar gitu loh Mbak, 5 sangat besar. Nanti yang USG sama yang APKL bisa dibuat sama dengan menggunakan kata penting. 5 itu sangat penting. Nanti USG-nya diganti Mbak, jangan sangat besar tapi sangat penting. Terus 1, kalau 5 sangat penting, 1 sangat tidak penting. Nah gitu ya. Nanti itu bisa digunakan untuk dua-duanya dengan istilah penting tadi. Jangan besar Mbak, nah, jangan besar. Oke. Baik. Sekarang masuk ke metrik Mbak, metrik di rancangan ya, metrik rancangan. Mbak silakan buka aja, silakan dibuka sendiri aja. Kalau mau ditayangkan ya monggo, kalau jenengan buka sendiri ya monggo. Saya sudah mencatat semua soalnya, sudah tak catati yang apa-apa yang dicermati. Ya coba dari nomor 1 dulu Mbak. Nomor 1 nih. Kegiatan nomor 1. Ya ini mereview. Melakukan review tentang penerapan 5 momen cuci tangan. Nanti ketikanya dibenerke ya. Oke. Ketikanya nyambung-nyambung itu. Itu outputnya apa ya Mbak? Kalau melaksanakan review itu outputnya apa? Maksud outputnya terlaksananya review. Oke. Ganti ya Pak. Mbak pernah masak enggak? Iya Pak, sering. Puji masak apa yang senang? Nah ini untuk menanyakan ini biar paham jenengan. Masak sop. Masak sop. Iya. Mbak Puji masak sop. Nah, kegiatannya ya, Mbak Puji masak sop. Outputnya apa Mbak? Pelaksananya masak sop apa sopnya? Sopnya. Nah, kan sama dengan ini. Kan gitu toh.
Jadi melakukan review tentang penerapan 5 momen cuci tangan itu bukan terlaksananya review, tapi diketahuinya gitu ya. Diketahuinya tingkat ketaatan gitu toh Mbak. Diketahuinya tingkat ketaatan penerapan itu. Itu maksudnya itu review. Diketahuinya tingkat ketaatan. Ya kalau gampangannya pirang persen sing taat, sing ora taat pirang persen gitu loh Mbak. Nggih, Pak. Jadi hasilnya itu. Oke, itu yang pertama. Kemudian nanti di kegiatan 1.4 menyiapkan kuesioner 1.4 Mbak, Nggih. Ini kan menyiapkan sarana prasarana berupa kuesioner. Nggih. Outputnya kuesioner terbuat apa tersedianya kuesioner? Yang pas apa? Nah, buat kuesioner itu Tersedianya kuesioner. Kuesioner, Pak. Ya, tersedianya atau adanya kuesioner, monggo. Bukan kuesioner terbuat. Kemudian yang 1.5 melaksanakan review. Nah, ini sama dengan yang nomor judul tadi, yang kegiatan. Melaksanakan review ini kan dengan terlaksananya ya. Jadi nanti ini disempurnakan. Oke. Ya, disempurnakan. Disempurnakan. Monggo ngikuti yang atas juga nggak salah. Itu dari tahapan itu mesti ada yang sama dengan yang judul nomor output dari kegiatan mesti sama, ada yang sama. Baik. Dan terus kemudian kegiatan nomor 2 Mbak, membuat leaflet. Tadi polanya sama dengan tadi, ya leaflet terbuat tadi, mungkin adanya leaflet atau apa gitu, atau ya adanya leaflet atau tersedianya leaflet. Kemudian tadi bannernya itu kan perlu dibuat lebih dahulu, tadi sarannya dokter. Oke, berarti Saya juga sebenarnya itu bannernya yang jenengan buat di sini itu didahulukan. berarti jadi langkah kedua nih Pak Ben. Nomornya diubah. Ya sama-sama membuat banner tadi yang komitmen tadi masuk di tahapannya banner saja Mbak, karena kan di dalamnya kan menghasilkan banner walaupun bannernya berbeda gitu ya. Oke. Ya, jadi ini leaflet itu nomor 3, yang nomor 2 banner. Terus di dalam tahapannya membuat banner ada tadi komitmen bersama yang dituangkan dalam banner ya. Ini menjadi nomor 2. Dengan kata-kata motivasi kalau dengan aslinya, terus di dalamnya nanti ada banner yang semua tanda tangan ya Mbak. Yeah. Jangan lupa itu ditambahkan di tahapannya. Jadi ini banner komitmen dan banner dengan kata-kata motivasi. 2, bannernya 2. Atau bannernya 1 tapi di dalamnya ada tanda tangan terus sama ada kata-kata motivasi ya boleh, monggo silahkan didesain aja. Oke. Tapi intinya ada semua tanda tangan, semua tanda tangan ada nama-namanya. Oke, Mbak. Ya, Pak. Ya, sekarang menurut ketentuan kalau akreditasi rumah sakit itu dari sisi penerapan 5 momen cuci tangan
apa ya Mbak yang kurang Mbak yang sudah jenengan rancang ini? Ketentuan akreditasi untuk indikator mutu itu dari ketentuan terus dengan yang jenengan terapkan itu apa yang kurang Mbak? Apa semuanya sudah masuk di dalam rencana kegiatannya Mbak Puji? Insya Allah sudah, Pak. Sudah masuk semua ya? Okay. Kalau sudah masuk ya alhamdulillah, berarti betul-betul yang Mbak Puji siapkan itu sekaligus juga untuk mencapai nanti ya tercapailah indikator mutunya dari sisi ini. Nah, yang tidak kalah pentingnya ini sama dengan yang dituntut melalui pelatihan ini kepada Mbak Puji. Mbak Puji supaya terbiasa menerapkan nilai-nilai aneka. Gitu, melalui pelatihan ini dituntut Mbak Puji menerapkan nilai-nilai aneka. Nah, melalui aksi rancangan aktualisasinya Mbak Puji itu semua pegawai di IGD dituntut untuk juga selalu menerapkan 5 momen cuci tangan. Nah, itu sama-sama ini, sama-sama supaya menjadi kebiasaan. Dan bahkan nanti Mbak Puji bisa menularkan di mungkin dirawat inap, mungkin di rawat jalan, juga semuanya bisa menerapkan ini. Itu Mbak, pesan saya. Jadi karena semuanya sudah sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, Mbak Puji dituntut untuk terbiasa, terhabituasi melaksanakan aneka, nilai-nilai aneka. Mbak Puji di rumah sakit harus mampu mendorong ibu bapak yang ada di IGD terbiasa menerapkan 5 momen cuci tangan. Nah, gitu. Nanti ini berkat dukungannya Bu Dr. Alih Mariati, saya kira kok semuanya bisa ya, gitu ya. Matur nuwun dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukan dari narasumber. Kemudian untuk penyaji agar saran dan masukan dari narasumber juga mungkin dari mentor juga agar bisa ditindaklanjuti ya. Pak. Dari penyaji ada tanggapan? Tidak, Pak. Tidak, ya. Terima kasih. Kemudian untuk Ibu mentor, Ibu Dr. Alih Mariati, saya berharap agar Ibu nanti bisa membimbing peserta dan juga memantau pelaksanaan aktualisasi sehingga pelaksanaan aktualisasi dapat berjalan dengan lancar dan rampung tepat waktu. Bersedia nggak Ibu? Nggak? Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk membimbing dan memantau pelaksanaan aktualisasi. Demikian seminar rancangan aktualisasi yang telah disampaikan oleh penyaji. Dan pada hari ini, jam ini saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host, monggo. Terima kasih Pak Arief, Pak Joko Sutrisno. Saya izin live room. Iya, monggo Mbak. Terima kasih Dokter. Yang lain sudah selesai, Mas? Sudah tinggal satu. Yang lain maksud? Kalau mau lain Mas. Wow, kita termasuk. Ya, tadi malah bolak-balik berhenti ya. Ada gangguan saat di sini. Nah, iya.
Ini Mas Anggi ya, Mas Anggi Perdana. DPM PTSP. Ya, Pak. Ya. Sudah siap Mas Anggi? Ampun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Joko Sutrisno, MSI selaku narasumber, dan kepada yang terhormat Bapak Budiono SO selaku mentor, dan juga kepada penyaji Saudara Anggi Perdana. Dan dalam seminar rancangan aktualisasi ini akan disampaikan oleh penyaji dengan judul meningkatkan pelayanan proses penerbitan izin mendirikan bangunan atau IMB di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Kabupaten Boyolali. Untuk itu kami persilakan kepada penyaji untuk memaparkan dengan waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Joko Sutrisno sebagai narasumber, yang saya hormati Bapak Budiono sebagai mentor, yang saya hormati Bapak Arif Effendi sebagai pembimbing. Perkenalkan, nama saya Anggi Perdana, Jabatan Pengelola Dokumen Perizinan di DPM PTSP Boyolali. Izin untuk langsung share screen, Pak, untuk pemaparan PDF. Ya, monggo. Oke, Mas, monggo Mas, langsung saja. Ditutup ya. Saya akan memaparkan rancangan aktualisasi yang berjudul peningkatan pelayanan proses penerbitan IMB di DPM PTSP Kabupaten Boyolali. Terus dari identitas kelima isu yang ada di DPM PTSP dianalisa dengan teknik APKL dan didapatkan 3 isu prioritas, yaitu yang pertama lamanya penerbitan IMB di DPM PTSP Kabupaten Boyolali, yang kedua belum adanya pengelolaan arsip yang baik oleh pegawai di DPM PTSP Kabupaten Boyolali, yang ketiga masih banyak pegawai yang belum menerapkan protokol kesehatan di lingkungan DPM PTSP Kabupaten Boyolali. Dengan menggunakan teknik USG ini didapatkan isu utama yaitu dengan ranking 1, yaitu lamanya penerbitan IMB di DPM PTSP Kabupaten Boyolali. Terus penyebab isu dengan teknik fishbone, faktor yang pertama faktor manusianya, kurangnya kesadaran pemohon terhadap persyaratan dokumen yang lengkap dan benar. Yang kedua, materialnya, belum maksimalnya media untuk sosialisasi, misalnya website dan brosur atau leaflet. Terus faktor yang ketiga, metodenya, belum maksimalnya sosialisasi yang rutin untuk menjangkau semua lapisan masyarakat. Yang keempat, nilai atau lingkungan, kurang kesadaran masyarakat terhadap legalitas dokumen IMB. Terus gagasan pemecahan isunya ada 5, yaitu yang pertama, melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat melalui radio. Ada 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, melakukan konsultasi dengan atasan, yang kedua, membuat materi yang mudah diterima oleh masyarakat, yang ketiga, melaksanakan sosialisasi berkala melalui radio. Terus kegiatan ini
Nilai anekanya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Keterkaitan agenda 3-nya, yang pertama manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik. Kegiatan yang kedua adalah pembuatan brosur atau leaflet dan website DPM PTSP Boyolali. Tahapan kegiatan yang pertama, membuat desain yang sederhana dan menarik agar mudah dipahami. Tahapan yang kedua, pencetakan brosur atau leaflet dan pembuatan website. Terus tahapan yang ketiga, kegiatan membagikan media informasi kepada masyarakat. Tahapan kegiatan keempat, mengupdate informasi terbaru di website. Nilai anekanya, yang pertama akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga komitmen mutu, yang keempat anti korupsi. Keterkaitan agenda 3-nya, yang pertama manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik. Kegiatan yang ketiga, pegawai FO selalu memberikan penjelasan persyaratan IMB yang harus dipenuhi dengan lengkap dan benar. Ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah koordinasi dengan atasan tentang cara yang tepat menyampaikan penjelasan persyaratan IMB yang mudah dimengerti kepada pemohon. Terus tahapan yang kedua, pegawai FO secara jujur, tepat, dan santun selalu memberikan penjelasan persyaratan IMB yang harus dipenuhi dengan lengkap dan benar. Terus tahapan yang ketiga, selalu mengupdate informasi terbaru tentang perizinan IMB. Nilai anekanya, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, keterkaitan agenda 3-nya, manajemen ASN. Terus kegiatan keempat, melaksanakan cek lokasi untuk mencocokkan dokumen dan kondisi real di lapangan. Tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan dokumen yang harus dicek lokasi. Tahapan yang kedua, menghubungi pemohon agar dapat mendampingi pada saat cek lokasi. Tahapan yang ketiga, evaluasi dengan tim lokasi yang sudah dilakukan cek lokasi. Nilai anekanya, akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Keterkaitan agenda 3-nya, manajemen ASN dan WUG. Terus kegiatan yang terakhir adalah proses pencetakan SK dari manual ke sistem TTE atau tanda tangan elektronik yang lebih mudah dan cepat secara online. Tahapan kegiatan yang pertama adalah koordinasi dengan atasan untuk membuat template SK. Tahapan kegiatan yang kedua, menginput data sesuai dokumen secara online. Tahapan kegiatan 3, TTE secara online ditandatangani oleh Kepala Dinas. Tahapan yang terakhir, keempat, pencetakan SKIMB. Nilai anekanya adalah akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi, keterkaitan agenda 3, manajemen ASN, dan pelayanan publik. Terus di sini jadwal kegiatannya. Kegiatan dimulai tanggal 8 Mei sampai 30 Juni 2021. Kegiatan yang pertama dilakukan setiap hari Jumat, yaitu pada Mei tanggal 21 sampai 21 dan 28, Juni tanggal 4, 11, 18, dan 25. Buktinya, draft materi sosialisasi, jadwal sosialisasi di radio. Terus kegiatan yang kedua, membuat brosur atau leaflet dan website DPM PTSP Boyolali setiap akhir bulan Mei tanggal 31 dan Juni tanggal 30. Buktinya brosur atau leaflet tercetak. Yang kedua, foto dengan masyarakat. Kegiatan yang ketiga, pegawai FO selalu memberikan penjelasan persyaratan IMB yang harus dipenuhi secara lengkap dan benar. Bisa setiap hari ketika ada pemohon yang datang untuk bertanya tentang persyaratan IMB. Buktinya adalah permohonan IMB masuk. Kegiatan yang keempat, melakukan cek lokasi untuk mencocokkan antara dokumen dan kondisi real di lapangan. Setiap hari Selasa dan Kamis, Mei tanggal 8, 20, 25, dan 27.
dan Juni tanggal 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, dan 29. Buktinya, yang pertama SPT, yang kedua foto cek lokasi, yang ketiga bukti tanda tangan dari pemohon. Terus kegiatan yang terakhir adalah proses pencetakan SK IMB dari manual ke sistem TTE yang lebih mudah dan cepat dan secara online, bisa setiap hari tergantung routing ke kepala dinas. Terus bukti yang pertama template SK, yang kedua routing ke kepala dinas, yang ketiga SK terbit, yang keempat arsip. Sekian paparan rancangan aktualisasi saya. Mohon arahan dan bimbingan masukan dari Bapak narasumber, mentor, dan pembimbing untuk jadi perbaikan dan kesempurnaan rancangan aktualisasi saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak Arief. Ya. Terima kasih atas paparannya Saudara penyaji, Mas Andi Perdana. Kemudian untuk pernyataan dukungan atas kegiatan ini, kami persilakan kepada mentor. Monggo Bapak mentor. Budi. Monggo Bapak mentor, Bapak Budiono Esos, memberikan pernyataan dukungannya. Pak. Masih mute, Pak. Unmute-nya diklik, Pak. Belum bisa. Unmute-nya, Mas. Unmute-nya itu, Mas. Unmute-nya. Unmute-nya Pak Budiono belum dibuka. Mohon izin Pak Arief. Ya, monggo. Kalau Pak Budi dari laptop saya gimana Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Mas Anggi minggir sih. Mas Anggi minggir. Ya, Pak. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu dimatikan, Mas. Yang satu dimatikan. Ya, kok. Bagaimana Pak? Kan bagaimana? Ya Pak, ini gangguan teknis terkait dengan komputer yang di kantor ini. Kenapa-napa di luar jadwal kita kadang. Ya Pak, perlu saya sampaikan apa yang telah dipaparkan dari saudara Anggi tersebut terkait dengan meningkatkan pelayanan proses penerbitan IMB pendidikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Kabupaten Boyolali. Kami akan memberikan pernyataan terkait dengan proses penerbitan IMB tersebut, bahwa sebetulnya lamanya penerbitan IMB itu bukan terletak di DPM PTSP, namun
kebanyakan dari pemohon yang kurang melengkapi atau kurang lengkapnya terkait dengan permohonan atau persyaratan. Karena dalam penerbitan itu khususnya petugas di FO itu hanya berkewajiban atau punya tanggung jawab terkait dengan namanya berkas itu lengkap secara administrasi. Jadi secara fisiknya dia tidak punya kewenangan. Itu Pak. Satu. Yang kedua terkait dengan pengelolaan arsip. Sebetulnya pengelolaan arsip di PTSP juga sudah tertata, namun demikian memang belum secara maksimal. Sedangkan yang ketiga terkait dengan masalah prokes, sebetulnya ini pegawai yang ada di lingkungan, kalau dikatakan belum maksimal, mungkin ya bisa belum maksimal. Karena kadang dari beberapa pegawai yang ada di lingkungan PTSP, meskipun dia sudah membawa masker, kadang dilepas. Itu Pak, mungkin dari pernyataan kami. Jadi dari beberapa, dari judul dan dari isu ini, kami mendukung apa yang diajukan oleh Mas Anggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pernyataan dukungannya. Kemudian untuk saran dan masukan kami persilakan kepada Bapak Joko Sutrisno selaku narasumber. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Bapak Budiono Sos selaku mentor dari Mas Anggi, Mas Arif Effendi selaku coach, dan Mas Anggi Perdana, ya, Mas Anggi secara khusus selamat sudah bisa menyusun rancangan aktualisasi ini dan dengan segala ya kekurangannya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mentor tentang keterlambatan proses penerbitan IMB itu karena tadi salahnya yang banyak itu di pemohon yang tidak lengkap ya. Padahal petugas FO tidak bisa menyatakan ini kurang itu gitu ya Pak Budi ya. Ya. Oke. Hanya secara administrasi. Jadi kelengkapan administrasi, Pak. Secara apa itu dia menyatakan bahwa ini benar dan tidaknya tidak punya kewenangan. Oh, karena yang punya kewenangan menyatakan itu lengkap dan benar secara fisik dan material itu di verifikator. Begitu Pak, terima kasih. Itu mungkin ada perubahan Pak. Gimana Pak? Ada tata letak verifikatornya itu dengan petugas FO tidak mungkin ada perubahan. Memungkinkan enggak petugas verifikator itu dekat dengan petugas FO gitu. Sehingga kalau ada orang pemohon menyerahkan dokumen, setelah diterima FO langsung ke verifikator dinyatakan ini kurang ini, itu nggak mungkin ya? Tidak mungkin Pak. Tapi kalau secara administrasi sebetulnya kan sudah ada checklist Pak. Perlengkapan atau persyaratan apa yang harus dipenuhi sudah ada. Namun terkait dengan fisik berkas yang harus dilengkapi, contohnya itu sertifikat itu sudah benar sah atau secara hukum belum. Oh itu. Gambar teknis sudah benar dan
secara teknisnya belum, itu tidak punya kewenangan Pak di EPO. Yang punya kewenangan di verifikator. Ya, ya. Baik, baik. Jadi kalau problemnya seperti itu, saya kira ini perlu ada diskusi lebih lanjut. Kebetulan Mas Anggi ini kan orang hukum ya. Ya, Pak. Hukum nanti ke depan perlu dicari solusi supaya ada ya penyempurnaan terhadap proses-proses yang ada di internal itu yang memungkinkan seorang pemohon itu secara cepat bisa memperoleh konfirmasi bahwa berkas saya itu kurang ini ya, karena ini enggak sah, ini enggak tepat, umpamanya begitu. Ya, baik. Satu itu yang mungkin menjadi solusi ke depan perlu dipikirkan oleh Mas Anggi, karena Mas Anggi isunya itu yang harus dicari solusi, walaupun bukan terkait dengan latsar ya. Kalau latsar hanya 30 hari jenengan tidak mungkin. Nah, mungkin setelah 30 hari Mas Anggi bisa mencari ide kira-kira seperti apa ya, mungkin dialog dulu, dialog dengan petugas FO, dialog dengan verifikator, dengan seluruh jajarannya untuk bisa menemukan solusinya. Karena hal yang seperti ini itu mestinya kan bisa dicari solusinya gitu kan. Mosok koyo ngene bisa dicari solusi gitu. Satu itu. Yang kedua itu harus ada peninjauan lokasi ya, Pak Budiono, Mas Anggi ya. Iya, Pak. Nah, di Google itu kan sudah bisa memotret petak-petak lahan asal ada koordinatnya saja. Nah, itu gimana itu kalau pada saat pengajuan itu ditambahi mencantumkan koordinat dari objek yang dimohonkan IMB, sehingga nanti panjenengan itu dari Google aja sudah langsung bisa diakses. Oh, titiknya di situ. Nah, gitu loh. Umpamanya memungkinkan enggak itu secara hukum, Mas Anggi? Coba Mas Anggi. Jadi di Google itu sudah bisa, kalau Amerika itu 4 meter persegi, 2 kali 2 itu Amerika bisa motret. Ya sebetulnya memungkinkan Pak. Cuma gini, yang berhak mengecek lokasi itu pegawai dari DPM PTSP. Jadi yang mengkoordinat terus foto fisiknya, tanahnya seperti apa itu ya dari pegawai yang bertugas Pak. Dan ya maksudnya pada saat mengajukan, pemohon itu mencantumkan koordinat. Ya. Terus nanti oleh DPM PTSP dicek lewat satelit, dicek. Oh ya. Ya memungkinkan juga, Pak. Nah, itu salah satu kiat-kiat yang bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan selama ini, gitu loh. Maksud saya ini itu kayak gitu itu sekarang waduh dengan teknologi semuanya semuanya bisa udah dengan teknologi. Amerika itu 2 meter kali 2 meter, makanya nembak apa tepatnya karena bisa dibaca 2 meter kali 2 meter, berarti 4 meter persegi. Itu bisa dibaca oleh satelitnya Amerika. Nah, gitu loh. Nah, sekarang kita dengan internet ini kan bisa baca, Mas Anggi. Iya, Pak. Objeknya kan orang mungkin petang meter toh, objek MB itu mesti ombo. Mesti paling orang minimum yo puluhan lah ya, puluhan. Belasan, Pak. Ya puluhan, maksudnya itu kalau yang sempit-sempit itu ya jarang lah ya, yang mesti di atas 50 meter persegi lah ya. Rata-rata mesti di atas 50 meter persegi toh, Mas? Oke. Nah, itu kan dibaca dari satelit bisa, dari Google itu. Nah, gitu loh. Maksud saya itu sebagai solusi. Monggo nanti ini ide saja, saya hanya melontar saja. Hanya melontar sesuatu untuk bisa menyempurnakan pelayanan IMB di tempatnya Mas Anggi. Oke. Karena saya dulu dengan potret udara, Mas, kalau survei itu, saya dulu kan orang ilmu, ya. Orang ilmu tanah itu kalau survei itu dengan potret udara, foto udara zaman saya. Sekarang kan sudah canggih lagi.
Dan potret udara itu sudah bisa kita dari kantor itu sudah langsung kita tahu objeknya itu seperti apa gitu ya. Ya itu tentang ya situasi bumi saat ini sudah dikuasai oleh teknologi sehingga harus ada langkah-langkah maju untuk menyelesaikan problem-problem ini. Itu saran saya umum, Mas Anggi, monggo Pak Budiono nanti jadikan penggalih. Iya Bapak, nanti akan kita bicarakan. Ya didiskusikan dulu semuanya itu didiskusikan. Namanya nanti dari DPM PTSP sudah mengecek dengan internet ketemu lokusnya ini loh. Nah, terus dipotret. Terus itu menjadi bahan rapat koordinasi. Nah, gitu. Oke, iya. Itu saran umum. Saran khusus terhadap materi substansinya Mas Anggi itu di APKL dan USG kan sudah ada skala, Mas, jenengan kriteria skala 1 sampai 5 itu loh, Mas. Iya, Pak. Jenengan masih menggunakan kata sangat besar untuk 5. Oh, yang tepat itu sangat penting, ya, sangat penting karena isu yang jenengan itu kualitatif. Karena isunya Mas Anggi itu kualitatif, ya, Pak. Yang tepat itu untuk kriteria skala Likert itu 5 itu sangat penting, bukan sangat besar, gitu intinya. 1 itu sangat tidak penting. Kalau 5 sangat penting, gitu Mas. Itu supaya orang yang membaca nanti mudah. Iya, Pak. Baik. Terus gagasan setelah Pisbon itu, Mas, kan baru Pisbon kan terus akhirnya muncul gagasan. Kan, iya, Pak. Itu ditambahi dalam kurung, Mas. Sumbernya apa? Oh, iya. Sumbernya inovasi, tugas pokok atau SKP, dan perintah atasan. Nah itu ditambah itu kolomnya. Oke, Pak. Oke. Terus, nah iso disajikan metriknya, Mas, ini metrik. Mas Anggi bisa baca, Mas Anggi saja. Silakan. Iya, Pak. Metrik RA yang Word, ya, metrik RA yang Word. Silakan dibaca, dibuka. Oke. Kolom nomor 6, Mas. Ben sempurna. Kolom nomor 6. Bentar, Pak. Kolom nomor 6 di metrik RA. Sudah ketemu kolom nomor 6? Yang kontribusi terhadap visi misi itu loh, Mas. Oke, kontribusi terhadap visi misi, oke, Pak. Itu pelaksanaan kegiatan di kolom nomor 2. Itu jenengan kan ada kontribusi terhadap. Itu ada kata kontribusi terhadap. Oke. Kata terhadapnya diganti kontribusi mewujudkan, ya. Kontribusi mewujudkan, oke, Pak. Mewujudkan visi, kemudian setelah visinya ditulis dan misi, nah gitu. Kontribusi terhadap visinya kalau DPM PTSP punya visi ya ditulis di situ. Dan berikutnya di bawah dan misinya DPM PTSP. Misinya ditulis. Nah, itu di kolom nomor 6. Oke. Kemudian di kolom nomor 7 pelaksanaan kegiatan dari kolom 2 itu memperkuat nilai, gitu toh di situ mungkin memperkuat nilai. Penguatan nilai organisasi, Pak. Penguatan nilai itu penguatan capaian, ya, penguatan. Jadi yang dikuatkan itu bukan nilainya, bukan, tapi capaiannya, gitu loh, Mas. Penguatan capaian. Oke, ya.
Nggih, Pak. Terus kegiatan nomor 1, judulnya sosialisasi lewat apa, Mas? Lewat radio apa itu? Radio, nggih, Pak. Sosialisasi. Outputnya apa, Mas? Gimana, Pak? Outputnya apa itu? Sosialisasi lewat radio, outputnya di kolom nomor 4. Outputnya apa? Kolom nomor 4. Kolom nomor 4. Outputnya mendapatkan ini, Pak, sosialisasi melalui radio dengan rutin. Terus outputnya? Ya ini, Pak. Oh, outputnya itu? Iya. Sosialisasi lewat radio secara rutin gitu? Rutin, iya rutin, Pak. Kalau yang di kolom nomor 2 bunyinya sosialisasi? Di kolom nomor 2 ini sosialisasi kepada masyarakat melalui radio. Sosialisasi kepada masyarakat melalui radio. Outputnya rutin tadi ya? Ya, rutin, Pak. Ya, mestinya enggak itu outputnya. Tersebar luasnya, ya. Oh, iya, Pak. Tersebar luasnya informasi tentang IMB, ya, perolehan IMB kepada masyarakat gitu. Nah, melewat radio itu kan tersebar luasnya informasi. Nah, gitu. Tersebar luasnya informasi. Terus yang 1C apa, Mas? 1C apa kegiatannya? Melaksanakan sosialisasi berkala melalui radio, Pak. Outputnya? Rutin melaksanakan sosialisasi di radio. Sama, Pak. Sama dengan atas tadi ya, diperbaiki. Ya, Oke. ya, Pak. Oke. Dari seluruh tahapan kegiatan maupun tahapan yang dirancang oleh Mas Anggi ini, ada satu yang perlu dipikirkan. Iya, Pak. Kurang tahapan melakukan evaluasi lama proses IMB setelah Mas Anggi menerapkan ini. Evaluasi lama proses penyelesaian IMB setelah Mas Anggi menerapkan inovasi-inovasinya ini. Evaluasi lamanya piro penyelesaiannya. Jadi kalau sebelumnya itu lamanya ada yang 1 tahun, ya itu dalam 1 tahun, ada yang 4 bulan, ada yang. Nah, setelah Mas Anggi nanti menerapkan itu lamanya berapa hari gitu? Ya sesuai dengan SOP seharusnya, Pak. Ya, nah itu hari setelah verifikator. Nah itu makanya itu nanti seperti itu, Pak. Dicantumkan evaluasi. Mas Anggi ada kegiatan tahapan evaluasi. Ya, Pak. Karena kalau ada kegiatan tidak pernah dievaluasi kan tidak tahu capaian dan perubahannya seperti apa. Maka Mas Anggi harus melakukan evaluasi, terutama terhadap lamanya tadi, lamanya proses pendidikan itu dengan Mas Anggi menerapkan ini itu berapa gitu. Nah itu aja saran saya. Ada berarti ini tak masukkan di kegiatan 6 ya, Pak? Nah, monggo kalau mau ditambah di kegiatan boleh, di tahapan juga boleh. Ada evaluasi intinya itu, ada evaluasi. Karena kalau kegiatan tidak dievaluasi itu nggak tahu capaiannya, nggak tahu masalahnya, nggak tahu bagaimana yang harus disempurnakan lagi ke depannya, gitu loh Mas. Maksudnya begitu. Iya, Pak. Ya, uang hukum itu kan kalau ada alat bukti itu kan mesti dievaluasi. Ini barang bukti bisa jadi alat bukti ora kan gitu toh. Nah, itu namanya dievaluasi. Dicermati. Baik, itu saja saran saya. Saran umum tadi, kemudian saran spesifik ini tadi yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan sukses untuk kemajuan Indonesia melalui Boyolali gitu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran dan masukan dari narasumber. Kemudian untuk penyaji agar saran dan masukan dari narasumber bisa ditindaklanjuti. Ya, Pak. Kemudian untuk menyaji ada tanggapan dari saran dan masukan dari kami.
Mungkin nggak ada, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Terima kasih. Kemudian untuk Bapak Mentor, saya berharap agar Bapak Mentor, Bapak Budiono, bisa memberi bimbingan pada peserta dan juga pemantauan terhadap pelaksanaan aktualisasi, sehingga aktualisasi dapat berjalan dengan lancar dan rampung tepat waktu. Siap, Bapak. Ya, bersedia ya? Ya, matur nuwun. Iya, Pak. Terima kasih atas kesediaannya. Kemudian pada hari ini, jam ini, seminar rancangan aktualisasi yang tadi telah disampaikan oleh Saudara Anggi Perdana sebagai penyaji. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Ini, Pak. Pojok kanan. Ya, Mas, ya. Ada berapa angkatan lagi latsatnya, Mas Boyolali? Tinggal 1 angkatan. Ya. Maksud saya nanti Mas di program ben seminar ya lancar gitu, silahkan monggo dari pengalaman seminarnya jenengan tuh apa kekurangannya, jenengan evaluasi, dan nanti untuk seminar yang akan datang bisa lebih lancar gitu. Intinya ini masih ada 1 yang belum selesai ya. Oh ya, baik. Jadi saya bukan yang terakhir gitu ya. Akhirnya. Ya, Mas, ya sukses ya Mas. Terima kasih Mas. Ya. Ayo Mas Arif, kita live ya. Ya, amin. Izin live ya Mas. Izin live Pak Joko. Ya, sama-sama aku di gawean ngoreksi